Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bagian juga dari teori belajar. Nah, sedikit tambahan mengenai presentasi kelompok dari pemateri mengenai teori belajar, konstruktivisme dan juga humanisme. Ya, teori belajar konstruktivisme yang kita ketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah suatu bentukan oleh dirinya sendiri. Artinya, seseorang yang belajar itu akan membentuk pengertian, ya, membentuk pemahaman sendiri, di mana dia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang ia ajarkan atau yang apa dia pelajari atau yang dia baca, tetapi dia menciptakan sebuah pengertian atau pemahaman, ya, secara pemikiran dia sendiri yang disesuaikan dengan apa yang sudah dia baca dan dia pelajari. Itu yang dinamakan teori belajar konstruktivisme. Jadi ada istilahnya suatu pembuatan atau menciptakan, ya, membangun sendiri pengetahuan yang sudah dia dapatkan dari interaksi dia kepada seseorang, interaksi dia dengan orang lain, atau interaksi dia dengan lingkungan. Itu yang dinamakan teori belajar konstruktivisme. Nah, di mana prinsip konstruktivisme itu sendiri adalah pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri. Ya, jadi pengetahuan itu dibangun oleh dirinya sendiri, kemudian lagi pengetahuan itu didapat dari guru, ya. Nah, jadi guru itu hanya sekedar memberikan fasilitas, kemudian lagi memberikan sebuah sumber pengetahuan, ya. Kemudian murid ini atau siswa ini membuat pengetahuan itu sendiri sesuai dengan konsep pemahamannya yang lebih rinci. Nah, jadi setelah dia diberikan suatu pengajaran, setelah dia diberikan sebuah pembelajaran atau pengetahuan, dia bisa menyimpulkan sendiri. Nah, itu yang dinamakan konstruktivisme. Ya, contohnya misalnya ketika ibu memberitahukan nih kepada kalian bahwa pengertian dari belajar itu adalah sebuah proses perubahan tingkah laku, misalnya tingkah laku suatu individu dengan individu lainnya, suatu individu yang didapat dari pola interaksi dia dengan orang lain atau lingkungan. Nah, kemudian kalian mencoba untuk mengubah bahasa tersebut dengan pemahaman kalian sendiri. Oh, berarti belajar ini adanya suatu perubahan, ya, suatu perubahan, baik itu sikap seseorang, baik itu perkataan seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dari dia berinteraksi dengan orang lain misalnya. Boleh. Nah, itu yang dinamakan konstruktivisme. Jadi seorang guru hanya bisa memfasilitasi, memberikan fasilitas, memberikan arahan, ya. Jadi semuanya itu siswa yang aktif. Itu yang dinamakan konstruktivisme. Kemudian ada juga namanya teori belajar humanistik. Apa teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah, nah, di mana teori belajar ini semua siswa itu diharapkan bisa memahami potensi diri yang ada pada diri mereka. Ya, ini kalaunya yang konstruktivisme tadi mereka sudah tahu nih bahwa saya sudah bisa memahami, bagaimana saya bisa memahami apa yang diterapkan oleh guru, kemudian saya simpulkan dengan bahasa sendiri. Itu konstruktivisme. Artinya ada membangun dan menciptakan pengetahuan sendiri nih, ya, pengetahuan sendiri. Misal itu sama halnya dengan berinovasi, ya, bisa dengan istilah berinovasi. Jadi ketika kita seorang siswa ini melihat yang diajarkan guru, kemudian dia mencoba untuk menumbuhkan yang baru lagi nih, membangun hal yang baru sesuai dengan pemahamannya. Nah, itu juga termasuk konstruktivisme. Artinya ada membangun dan menciptakan. Kalaunya humanistik ini dia istilahnya adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Artinya seseorang harus bisa mengetahui dan memahami potensi diri yang dia miliki. Nah,
Jadi teori belajar humanistik ini lebih mengarahkan kepada pengembangan potensi diri seseorang ya secara positif, kemudian lagi membuat potensi diri seseorang ini bagaimana caranya supaya bisa lebih berkembang. Nah, itu yang dinamakan teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik itu ada beberapa tokohnya, ada Arthur, ada Abraham Maslow, ada Roger, ya. Nah, dimana menurut tiap tiap tokoh itu ada sendiri masing-masing ya, memiliki pendapatnya. Misalnya dari Arthur, nah guru itu harus memahami perilaku siswa dan mencoba memahami dunia persepsi siswa, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Nah, jadi inti dari teori humanistik itu tadi adalah, kita garis besar ya, memanusiakan manusia. Artinya menjadikan diri seseorang itu bisa memahami potensi diri yang dia miliki, kemudian lagi dia mengetahui tentang jati dirinya, mengetahui bagaimana memposisikan dirinya dengan lingkungan sekitar, atau menjadikan dirinya berbudaya. Nah, itu namanya memanusiakan manusia. Artinya bisa memahami potensi yang dimiliki. Nah, itu intinya ya. Nah, kalau menurut Arthur di sini adalah guru itu harus tahu dulu. Kalau seorang guru ini harus tahu memahami bagaimana cara memahami perilaku siswa, sehingga dia bisa menciptakan ya, bisa merubah bisa menjadikan pembelajaran itu bisa bermakna. Nah, jadi harus dari gurunya dulu agar bisa memiliki pemahaman terhadap persepsi siswanya. Kemudian lagi menurut Abraham Maslow, kalau menurut Abraham Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana kebutuhan yang dimiliki ya itu mulai dari kebutuhan dasar sampai dengan kebutuhan yang paling tinggi. Itu menurut Abraham Maslow. Nah, jadi menurut Abraham Maslow ini adalah seseorang itu memiliki motivasi, memiliki dorongan ya untuk pemenuhan diri. Pemenuhan diri misalnya ketika bagian pian lapar, maka kita akan makan. Kalaunya minum kita akan kalaunya haus kita akan minum. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan dasar. Ya, kalaunya kebutuhan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Artinya seseorang itu harus dimotivasi untuk bisa menciptakan atau menggerakkan potensi yang dia miliki. Ya, perlu sekali juga motivasi dari eksternal maupun internal untuk menciptakan potensi yang dia miliki. Nah, itu yang menurut Abraham Maslow ini. Kemudian lagi ada juga Carl Rogers. Carl Rogers ya, menurut Carl Rogers ini perlunya sikap menghargai tanpa prasangka dalam membantu individu dalam mengatasi masalah kehidupannya. Nah, Rogers meyakini bahwa sebenarnya itu memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi menurut Roger di sini setiap manusia itu perlu memiliki sikap saling menghargai dan harus menjauhi segala prasangka. Jadi setiap individu ya itu perlu membantu ya dalam membantu individu mengatasi masalah kehidupannya. Jadi setiap individu itu pasti ada solusinya. Setiap masalah daripada individu itu pasti ada solusinya. Nah, jadi perlu adanya suatu sikap yang saling menghargai, kemudian lagi sikap saling menghargai, kemudian jangan berburuk sangka kepada seseorang. Kemudian kata Roger ini juga ya, seorang individu perlu bantuan untuk mengatasi masalah kehidupannya. Dimana setiap masalah kehidupan seorang itu pasti ada jawabannya, pasti ada pemecahannya. Nah, itu menurut Roger. Nah, kemudian lagi
Nah, teori belajar dalam implikasinya dalam praktek pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Di mana manfaat dari teori belajar yang kita kenal dari pertama tadi ya, ada belajar apa? Ada belajar apa? Kognitif, kemudian behaviorisme, kemudian juga ada konstruktivisme dan ada humanistik. Semua pembelajaran itu dapat dilakukan atau diterapkan ya sesuai dengan kemampuan ataupun sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Semuanya itu bagus. Nah, di mana manfaatnya itu membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Nah, jadi dengan cara itu kita bisa memahami ya. Nah, berarti teori humanistik itu juga bisa diambil. Kemudian lagi membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Kemudian lagi memandu guru untuk mengelola kelas, mengevaluasi proses dan perilaku guru itu sendiri. Kemudian lagi belajar supaya lebih efektif, efisien dan produktif. Kemudian memberikan dukungan ya dan bantuan kepada peserta didik sehingga bisa mencapai prestasi yang maksimal. Nah, jadi dari semua teori belajar ya, baik itu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme dan juga humanistik. Nah, di mana belajar ini bisa kita simpulkan bahwa belajar itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu dengan interaksi dengan orang lain ataupun interaksinya dengan lingkungan. Nah, jadi dengan adanya teori belajar itu kita bisa membantu untuk diri kita sendiri ya, memahami karakteristik serta pendekatan dalam proses belajar. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan dari Ibu dan tambahan juga ya. Mungkin dari semua yang teori belajar yang kita presentasikan kemarin, semoga bisa ditangkap ya, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.